mural di kantor barunya Danone ya. Proyeknya Tutu pada waktu itu. Kita sebagai orang kampung ya. Tapi ngeper sih dulu sih. Awalnya iya, awalnya ngeper. Ternyata pas udah kesini-sini biasa aja ya orang Jakarta. Gaya aja doang ya. Iya, ternyata biasa aja lah. Maksudnya karena bayangkan pertama, mau Jakarta, wong desa, urung temu Jakarta, kon gambar tiang gede banget ya kan. Tiang pilar. Iya, gambar pilar gede banget. Kudu cepet-cepet dadi. Orang itu paling cepet. Nah, terus kita paling cepet. Awalnya itu kan kita rebutan juga itu kan, maksudnya. Iya, bisa dibilang kita nggak kebagian pilar ya. Datang. Waduh, pokoknya itu apa namanya? Tanda-tandain. Tiangku ini. Iya. Awal kita kan cuma dapat berapa tiang itu pas pertama kali datang itu. Dapat 2 doang pertamanya ya kan. Yang lainnya udah ditandain semua ya. Iya, dapat 2. Nah, 3 lah kalau nggak salah. Iya, terus akhirnya dapat banyak. Gitu dah. Dapat banyak karena nyebokin itu. Iya. Selesai ternyata gitu. Iya. Nah, itu awal aku Jakarta, Mas. Dan sepedaan di Jakarta ya. Sepedaan di Jakarta. Ini awal aku ngerti Jakarta kayak apa, Jakarta Selatan ini. Iya, kita ke Jakarta Selatan. Bawa apa? Bawa peralatan masak, ya kan? Bawa peralatan masak yang tinggal di kamar. Itu aslinya kamar buat sendiri tuh. Iya, kamar 2. Kamar kayaknya. Iya, dia buat sendiri itu. Kita bertiga aja. Kita bertiga aja udah kayak pindang tuh ya. 3 meter kali 4 meter. Iya, nggak nyampe 3 meter kali 4 meter mah gede. Aku selonjor, ki ngarepe kompor, iya, terus kompor gitu. Selonjoran nang dhuwur kompor, ngarepe tembok. Terus kosannya banyak anjing. Tiap pagi nyariin sepatunya di Zam. Sepatunya digondol anjing. Ini loh, kan ada beberapa sepatu gitu kan. Kan nggak cuma 1 kali kan maksudnya. Iya itu. Kenapa sepatunya dia doang? Karena sepatumu mambu. Sepatumu mambu banget, Cok. Jadi ya anjingnya nggak mau. Anjingnya nggak mau. Tapi itu asli momen ini sih, momen yang tak terlupakan lah. Terlupakan, iya. Itu salah satu yang aku mural di luar kota ya, itu salah satu pertama kalinya. Selebihnya ya mungkin ada lah beberapa. Tapi itu awal karir, awal berkarir asik. Gitu ya. Tapi ya aku dari Jakarta Selatan itu pertamanya aku masa aku bisa ya, maksudnya nggak harap nang Jakarta gitu Mas, dalam arti tantangan juga kan biar pas awal-awal lagi bisa bisa. Kita berangkat dengan seada-adanya lah ya, seada-adanya. Terus di alhamdulillahnya teman-teman support di Tangerang ya, dari Tangerang dibawain mobil ya kan, suruh bawa mobil. Jadi kita bisa bawa kompor, bisa bawa rice cooker, ya. Sampai beras dibawa, inget nggak dibawain beras? Awal temen datang bawain beras, dibawain beras. Jangan langsa banget. Untungnya itulah ada support dari temennya sih. Iya. Dapat transportasi Watawiri. Gitu kan. Aku jujur yang dari kecil di Tangerang juga nggak pernah hidup di Jakarta Selatan. Gitu Jakarta Selatan nggak tahu tuh. Untungnya kita dapat kosan depan gedung Persis depan gedung Persis. Yang pas ngarep Persis. Iya. Itu pun lama itu kan kita tawar-menawar tentang apa harga kosannya. Nah, iya lama tuh akhirnya dikasih Pak Budi ya, kalau masih ada tuh Pak Budi tuh Pak Budi ya, dikasih harga murah pokoknya ya, tapi dengan catatan gambar mejanya. Itu salah satu peninggalan kita di sana, kayaknya masih ada tuh mejanya tuh. Iya, hari-hari terakhir pas arep ini malah dikon gambar meja ya gambar meja gitu. Terus kita juga dibantu sama anak-anak DEK Jakarta ya. Anak-anak DEK Jakarta, Ompai almarhum, waduh. Iya. Amin. Ya awal-awal ngerasa kena nang Jakarta gambar sebelah wong Grenda. Iya, wah itu chaos sih. Menurutku belum siap untuk dimural sih. Kejar-kejaran yang mana GM-nya berisik banget ya.
Siapa itu? Pak Yanto apa Iya, siapa Pak tuh? Yanto, Pak iya. Yanto ya. Pak Yanto tuh. Orang mural di atas ngompon. Muralnya udah beres, komponnya belepetan ke tembok. Iya. Aduh. Ada yang motong kayu madepnya ke kita, catnya masih basah. Aduh, Iya. punya itu ya. Kalau Begitulah. menurutku sih itu belum siap mural ya, maksudnya kayak tiangnya pun kan itu masih perlu Iya, perbaikan, itu masih. kayak Heeh. harus perlu ditempul juga itu sebenarnya. Dan sedangkan itu posisi itu udah deadline kita Udah punya. deadline banget ya. Makanya kita didatengin Coro Balap ini ya. Ingat pas datang ya, kita dikasih stensilan apa karton ya. Karton. Yang Iya. wah, nyeket 2 jam cuman megangin gini satu tembok nggak beres ya. Iya, padahal dengan freehand atau Nah, freehand manual kita kan Malah cepet lebih rampung. malah cepet. Cepet. cuma ya emang peraturannya mungkin ya Iya. harus presisi atau apa harus Iya. sama semuanya. Tapi kan untung kita Mungkin untuk kita seniman untuk aliran-aliran Avandi emang agak eh, nggak boleh tekstur. Kenapa nggak di Scotland aja ya? Iya. Tapi bisa ya kita ya akhirnya ya di situ kita belajar akhirnya kan. dari situ Belajar buat juga kerja kita industri. terus selesai dari situ kan kita mural di bengkel Ya juga itu ya, di bengkel di bengkel Jakarta mobil ya. iya. Bengkel mobil terus. Nah, Arif deh, aku tentang Arif sih deh. Bayangan pertama pas Meng Jakarta mural ke Arif. bayangannya sih kalau aku kan belum tahu ini ya, maksudnya peraturan mural di sana atau pakem-pakemnya itu kan ya. Pegang. Atau ininya kan di situ kan belum begitu tahu, apalagi mural aku kan pas pertama kali itu bukan pertama kali sih, maksudnya pertama kali yang di luar kota gitu. Iya, nang Jakarta. Angan-angannya ya mungkin sama aja kayak yang di ini, cuma ya itu kelihatan itu banyak artisan, itu banyak banget kan artisan beberapa gitu. Banyak Jadi banget itu puluhan itu kan agak ngeper sih, maksudnya agak minder dari kita yang dari kampung. Ada anaknya Rendra ya. Iya. Ada yang anaknya Rendra ya tuh. Iya, ada yang anaknya Rendra loh. Jadi pas pertama mangana, yakin Kak seniman banget. Iya. Malah kayak satpam apa kayak cleaning service. Enggak, kita Ingat gak yang kita ketemu orang Cleaning di service. lantai, iya nggak tuh cleaning Iya. service. Cleaning service-nya setil banget. Gaya banget loh. makanya itu kita itu udah kayak orang dari kampung yang mau ngelamar kerja gitu. Untungnya kita nggak kena hipnotis aja kan. Enggak lah. Ya itu salah satunya yang enjoy aja. Tapi itu emang akhirnya ini sih akhirnya Itu Ajang tuh seru-seru. ngelatih mental kita juga. Hmm. Nah, setelah itu kita mural di situ kan enjoy aja. Iya. Kita mural di situ kan enjoy aja. Iya. Atlet satpamnya rese. Lagian itu lift juga kayaknya belum siap beroperasi. Liftnya udah siap beroperasi, Rip. Cuman satpamnya rese. Rese. Satpamnya harus dikasih Iya, rokok dulu baru mau Iya. operasiin lift kita tuh. Kita naikin aja lagi. Terus awal-awal kita harus nyari jalan. Tahu nggak di lantai berapa tuh harus lewat muter dulu. Nah itu tuh kalau nggak tahu nyasar tuh. Pernah kan kita seharian. Kayaknya baru lantai 3 apa ya? Iya. Emang udah ini lu emang udah nyasar karena kita. baru kan udah muter set, udah muter. Ingat gak yang kita pulang turun malam-malam, Iya. terus ada almarhum Bang Jali. Emang jadi almarhum. Udah nggak ada Bang Jali itu. Iya sing Jali gimbal ya, Jali reggae. Iya. Bang Jali reggae tuh. Nggak taunya lagi ngerokok. Iya. Itu lucu juga tuh. Ya itu salah satunya kan yang bikin kurang enjoy juga kan, karena kita butuh bahan bakar juga kan, kayak gini-gini ngerokok nggak bisa. agak susah juga itu. Terus Cuma untuk dulu aja kali. ya Nizam juga susahnya kan ini dia, kalau lift absennya hidup juga kencing terus kan. Iya, aku anak anyes Iya. kepengennya kencing terus. Jadi kita bener-bener kerja tuh mikir ya, maksudnya mikir dalam arti, oh ini kita kalau kencing-kencing terus juga turunnya repot gitu kan. Manajemen waktu ya. Waktunya. Sebenarnya kalau nggak ada halangan yang seperti itu kita bisa lebih cepat, lebih enjoy ya. Pekerjaan pun bisa lebih cepat itu. Oh tapi itu cepat itu Wak, kita. Iya itu kan udah cepat, kita bisa lebih cepat lagi.
kita datang langsung cepet lah, udah beres ya. Bahkan akhir-akhirnya suruh nyebokin. Akhirnya nyebokin. Ketaduan main banget ini. Iya. Bola kan, jadi kayak udah kan. Iya. Iya, kirain kan udah ya bukannya apa ya, maksudnya selesain lah maksudnya ya. Udah tanggung dari awal kan dia udah ini kasih tanda dia ini milikku gitu. Iya. Kita sampai nggak kebagian ya. Dari situ ketemu Mas Mafin, ya akhirnya kerja bareng sama Begeng, ya kan, Begeng B22 tuh, Mural ID. Jadi ketemu teman-teman kan. Iya, mental sih, kalau belum siap mental mah kayaknya kita juga. Nah, itu salah satu terus kita kelihatan cepet mungkin ya. Jadi ada cetusan itu istilah coro balap itu. Coro balap. Entah itu dari mana. Kalau coro kan kecil loh. Coro kan Aku sih Sony kecil tapi bisa balter banget Iya. ya. nah itu belum, kalau ada yang belum tahu coro itu di sini tuh namanya itu kecoa ya. Kecoa. Mengkilap Karena gitu. kita kan Mandi gak mandi mengkilap. maksudnya dari desa mau kota gitu. Ketua Siling mau kota gitu. Ya. Sebulan kan bisa banter gitu. Itu Kurang padang sitik katanya. Ada yang komplain. Ini hujan, guys. Jadi biasanya di ini ada guntur surgawi jadi agak di dalam. Nah, setelah selesai di Jakarta terus ke Tangerang kan. Nah, setelah dari Tangerang kan ada mural lagi, Bro. Kita mural. Di mana? Di Pekalongan. Kamu nggak ikut? Iya. Saya setelah dari Tangerang kan terus ke Semarang. Nah, akhirnya kita berdua itu. Covid tuh. Si Arif Covid. Arif Covid tuh. Iya. Nah, pas selama nang Pekalongan bro ya? Pekalongan sih. Pekalongan apa? Pemalang itu. Oh iya, Pemalang. Iya. Pas kurang Pemalang bro ya? Pas kurang Pemalang. Cepet. Iya, satu tempat cepet ya. Akhirnya sakit nih dia nih sakit. Itu kalau aku nggak sakit mungkin bisa lebih cepat. Iya. Aku tinggal berapa hari tuh nggak ngerjain aku. Itu tuh jadi berapa gambar ya? Jadi kan tambahan gambar itu. Medianya besar-besar lumayan tuh. Ben gambar apa? 4 gambar itu kan full tembok itu ada 7 meter. Tropikal, terus ayam jago itu tuh. Terus ada yang vektor-vektoran ya. Vektor-vektoran. Terus kita ketemu Mas Gundi. Ya itu salah satu kenalan kita. Ada juga tuh Mas Bren juga itu yang bantuin. ngerokin badan saya juga itu Mas Gundi. Masih ada tuh itu. Orang ngeyel Jam dibilangin dia tuh kerja kan gimana ya, kita kerja kan kan ada tukang, ada tukang tuh pada waktu itu, tukang itu datang jam 10-an lah, jam 9 ya, jam 9 jam 10 ya, jam 9. Iya. Lah dia, aku jam 3 gitu, jam 2 udah, pokoknya bisa tidur nggak bisa tidur, mapan lah. Kalau dia sampai jam ditengok, karena ada suara gubrak gitu kan, pas dilihat si Arif masih gambar. Besokannya baru cerita, aku tadi pagi jatuh katanya. Jatuh gitu. Karena kan aku dikirimin ini kerokan. Wah, parah Jam, mau mati kali bener-bener lagi. Itu kalau ke apa aku diperiksa ke ini COVID itu. Iya, COVID. Pasti sih positif itu sih. Cuma kan beruntungnya kan karena imunku itu lebih mungkin kuat ya, jadi bisa bertahan. Terus BM-nya apa coba? Harus nyari pisang, ingat gak lo? Pokoknya dia bilang biasanya aku kalau udah makan pisang tuh mari dia bilang itu kan sembuh. Nyari pisang dong Jam. Walaupun di Pemalang tuh nyari pisang nggak ada, di warung-warung nggak ada. Nah ada tukang sayur lewat. Bu ada pisang nggak? Ada tapi belum mateng Mas. Ini matengnya besok katanya. Dia bilang gitu. Ini matengnya besok. Aku beli semua kan satu sisir. Dulu Bu beli satu sisir. Waktu itu sampai kita pulang nggak mateng udah. Masih. Sebenarnya kan karabika karbit Bo. Enggak, itu dibohongin tukang sayur itu. Orang saking harus pisang loh. Harus kalau nggak ada pisang. Tapi yang bisa masuk emang itu pisang Sam. Kalau yang lain kayaknya agak susah masuk emang sih. Maksudnya ke mulut itu emang nggak mati rasa itu. Mati rasa ya. Penciumannya, rasanya, lidahnya. Nggak cerita aja kan, udah nggak nyium bau kan? Sebenarnya kan? Nggak cerita kan? Tapi sampai selesai pun aku masih itu. Sakit dia. Mana akses
aku paksain untuk gambar gitu maksudnya kan. Iya, gambar. Lagian dia nyari artisan, kirain udah dapat banyak kan, wah udah aman ini bisa pulang gitu kan. Nggak taunya Nggak taunya, loh ini yang dikerjain kamu semalam ini mana? Oh berarti sempat buat artisan karena iya, karena dia sakit. Oh, Mas Bren bantuin. Heeh. Mas Bren bantuin ya, iya bantuin. Ya ternyata ya dikit doang gitu. Akhirnya udahlah Tapi gitu ya. lumayan juga sih. Ya lumayan masih ada. Kirain Mas Budi yang mau itu. Mas Ternyata Gundi nggak bukan. mau, Mas Gundi lagi sibuk apa gitu. kayak kan jadi ketua dewan Iya, kesenian. dia Pada waktu itu ya. Iya, nang Pemalang kan. Pemalang. Sekarang duta reggae kan ya? Duta reggae. Kan lu? Masa iya sih? Oh, gimbal sekarang. Iya juga. Masa ya? Gimbal sekarang iya. Dia kan Jogja ini. Jogja, Iya. Jogja. Masih kontekan sih kalau sama Mas Gundi masih kontekan. Gitu-gitu tuh. Malang. Nah, kan wis rampung mana. Terus rampung nah. Terus pencar dan Iya. Jenengan terus mulai emang Bali. Nah, pameran sih? dulu, kita pameran. Iya, pameran Lawang Wetan. Oh iya. Emang iya ya? Iya. Bukannya harus selesai pameran itu. Enggak dong. Iya, ini dulu pameran dulu, apa namanya? Pameran Pemalang dulu nggak sih? Pemalang dulu baru pameran. Pemalang dulu ya ini. Oh iya iya. Iya, pameran fenomenal itu loh. Iya. Arif laku. Itu pameran lumayan apa ya? Ya lumayan berkesan buat ya. aku lah itu. Iya, buat kita semua. Iya, buat aku kan lebih berkesan lagi karena laku. Karena pada waktu itu kita jadi kebal tilang. Karena yang beli kan Kapolres langsung. Berapa Rip? 200 juta apa berapa waktu itu? Ya, lumayan buat nganggur beberapa bulan gitu lah. Terus kalau jargonnya Mas Win apa coba? Balani Kapolres gitu. Iya. Jadi apa namanya? Jadi momen lah momen sih di tahun itu. Ya karena apa? Karena kan dari banyaknya lukisan kan hanya punyaku yang dibeli kan jadi suatu kebanggaan gitu kan. Iya. Karena waktu itu kan pameran pas Lawang Wetan kan laku satu tok ya. Satu. Benar tok satu. Karena kerjaan-kerjaan aja yang masuk kan teman-teman kan. Iya lah. Kata-kata mulai anak kerjaan pas Lawang Wetan dulu. Terus pameran maning nang rumah sakit Lawang. Nah, Rido. Nah, iya, Rido tuh. Burung murainya ya. Murai. Iya. Dari situ deh tuh kegiatan-kegiatan yang akhirnya bikin kita semangat. Iya, dari situ kita bisa terus belajar lah tentang bagaimana pameran atau dan lain sebagainya. Dan salah satunya kan Nizam udah sering bikin acara untuk dilirik sama jadi sering jalan gitu. Iya. Itulah Zam, kira-kira Zam. Iyalah, kira-kira begitu Bang Nizam. Kira-kira begitu Mas Nizam. Iya, aku pengen takon kenapa aku bisa takon Bali gitu. Nah ini. Mas Rizky. Kenapa nggak ngajak-ngajak gitu ya? Tapi nggak mau diajak. Kan masih Rizky ya, berikut terus Oski. Iya, nama apa kok Oski? Oh, namanya. Iya, nama Oski. Oiski itu nama panggilanku di komunitas cepet di jalan sih. Oi, biasa teman-teman panggil Oi. Iya. Terus Rizky. Iya, Rizky itu Rizky karena kalau makin nama Rizky itu kalau dalam bahasa Inggris artinya beresiko. Apa? Jadi beresiko, artinya beresiko ya, atau resiko. Risk lah gitu. Gitu. Kalau pertanyaannya kenapa ke Bali? Sebenarnya pada waktu itu gimana ya? Keadaan dapur sudah mulai berantakan. Iya, mulai berantakan. Jadi memutuskan untuk cari kerja. Aku sebenarnya ke Bali jujur udah nggak mudah lah. Kayaknya udah nggak seni-senian lagi nih. Gitu. Karena udah nggak mungkin hidup di sini nih gitu pada waktu itu ya. Nah waktu itu tuh apply di internet barengan ada pada panggilan interview Bali, Bogor dan Jakarta. Pada waktu itu barengan tuh interview di Bogor tuh di hotel, di Jakarta juga di perhotelan. Terus di Bali tuh di ada art shop punya orang Australia.
Nah, diskusi sama istri yang mana nih yang mau diambil gitu-gitu kan. Ini karena panggilannya bareng nih, interviewnya bareng panggilannya. Udah diskusi terus bilang ambil Bali aja katanya gitu, karena teman-teman bukan teman-teman ya, karena aku dari kecil udah di Tangerang kan, dari Tangerang, terus ya gitu-gitu aja lah nantinya gitu, ketemu teman-teman. Nggak gimana ya, bisa dibilang di Tangerang juga agak agak ini sih ya, jalannya nggak dapet lah, nggak dapet pada waktu itu. Akhirnya mutusin ke Bali untuk panggilan interview pada waktu itu. Jadi panjang Zam kalau kalau cerita di Bali ya. Interview Awal-awal kan nggak langsung terjun ke seni kan? enggak Dulu kan kamu kan? iya di villa, jadi security villa udah pernah ya kan, jadi tukang kebun, Pernah di jadi tukang kebun part time. Terus sampai di sana iya, sampai ngajak jalan-jalan anjing. Itu ada di sana, nama kerjaannya dog walker. Setiap pagi part time 1 jam tuh ke pantai tuh ngajak jalan-jalan anjing. Gitulah pokoknya. Ini mesti kerjanya Ngajak jalan-jalan aja. Iya, ngajak anjing, jalan-jalan aja ke 1 jam. pantai, Iya. 1 jam. 1 jam. 1 jam dibayar 50.000 satu anjing. 1 jam 50.000 anjing. satu anjing. Lah ada 5 anjing. Kalau 5 anjing ya kaliin aja 5 gitu. Itu ngajak dua anjing kayak gitu-gitulah. Syaratnya bisa bawa mobil. Padahal aku nggak pernah megang anjing sebelumnya. Nggak ngerti tuh. Nggak ngerti pada waktu itu. Dan nggak tahu kenapa anjingnya ya mungkin wah ini teman gue nih gitu. Nah gitu. Nah dari situ tuh, dari mulainya lagi ngelukis lagi, dari yang ownernya yang punya anjing. Jadi sebenarnya dia nanya, sebenarnya kamu tuh dulu kerja apa, ya kan? Aku sebenarnya pelukis. Aku ngomong kan, wah masa gitu kan, masa pelukis ya? Coba lihat hasil karyamu. Aku lihat. Terus orderan pertama masuk, dia minta buat hadiah Natal pada waktu itu. Dia bilang hitam putih gitu-gitu kan, bisa nggak foto lama dilukis? Oh bisa gitu kan, emang kerjaan kan tiap hari ya, tiap hari kerjaan ya dulu di Kebumen kan kayak gitu. Terus itu kali pertama aku dibayar pound sterling gitu-gitulah. Akhirnya udah tuh, terus masuk lagi buat saudara-saudaranya gitu-gitu. Udah akhirnya keluar dari villa, dari udah nggak ngejagain anjing juga, udah nggak kerja, sempet jadi asisten pribadi juga 1 bulan sama orang Scotland itu. Akhirnya udah keluar, terus di Artemedia, di Bali Art Supplies, jadi penjaga toko alat lukis gitu loh. Yang dulunya kita belanja di situ, akhirnya aku yang jualan di situ. Nah dari situlah, terus apa ya, ya gitu ngalir aja sih Zam, ngalir aja, ada orderan mural gitu-gitu, mural yang dikerjain. Nah di Bali sih sebenarnya, di Bali aku mulai fokus ke spray paint sih. Kenapa Mas? Ya karena ternyata susah, spray paint itu ternyata susah. Terus lebih cepat sih, kalau udah bisa lebih cepat gitu-gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti fokusnya di spray paint. Sekarang spray paint sama masih lukis wajah masih. Iya, lukis wajah. Apa aja sih di sana? Tapi kalau melihat peta di Bali lebih potensi di spray paint apa gimana? Kalau dari yang sebenarnya maksudnya gitu. Ininya lebih enakan mana gitu? Sebenarnya sama aja sih, cuman lebih cepat emang, lebih cepat di spray paint untuk styleku. Realism itu spray paint lebih cepat. Kayak dulu misalkan satu wall 5x4 3 hari, sekarang 1 malam udah beres gitu-gitu sih. Kayak daya tutupnya lebih bagus sih, lebih cepat lah ngerjainnya kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Sampai sekarang tuh, terus di Artemedia 2 tahun udah ngerjain lukisan foto. Banyak sih sebenarnya lukisan foto tuh banyak, dari ada temennya klienku, teman manggil apa namanya, ngehubungin gitu-gitu loh. Iya, dari situ sih masih pasarnya gitu loh.
Kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan yang orderan foto tuh nggak mau upload dia, nggak mau diupload. Kalau orang-orang luar tuh. Privasi mungkin. Iya, privasi. Nah, di situ tuh jeleknya kalau kalau orderan commission painting ya, commission painting tuh di situ. Kita nggak, Alasannya apa tuh biasanya? ya nggak mau aja gitu. Dia nggak mau aja. Tapi ada juga yang mau, ada yang enggak. Kebanyakan enggak. Kebanyakan nggak mau dia untuk kayak gitu. Terus ngisi-ngisi untuk dekoratifan villa, gitu-gitu sih. Commission paintingnya. Sekarang fokus ke mural sih. Mural. Iya. Paling gede Mas, mural paling gede ukuran berapa selama di Bali gitu. Paling gede 5 meter kali 15 kayaknya. Gede tuh. 5 meter. Iya, dan itu ini kerjaan sendirian atau berdua. Ada ya, ada tim sih. Ada tetap ada yang bantuin sih berdua. Berdua. Itu dua hari beres. Gitu. Itu kerjaan ya, akhirnya kasus tuh kemarin kerjaannya. Kasus gimana? Jadi ada brand yang kemarin ceweknya Reza Arab meninggal. Iya, itu tuh tabung apalah itu nggak tahu. Lah kita mah kan duitnya aja ya, bukan nggak tahu dia ngejual apa gitu kan. Itu kan sebenarnya form untuk kue dan untuk kopi gitu-gitu kan, tapi disalahgunain katanya gitu. Akhirnya kasus kan? Iya, kasus. Brandnya dari platformnya semua udah nggak ada, tapi muralnya masih ada waktu itu. Waktu dia orang Jakarta Australia, ketemu di Bali, dia bilang punya brand, pengen pengen pengen. Jadi itu konsepnya adalah advertising street art. Apa itu Mas? Jadinya kayak iklan dibalut dengan mural gitu. Jadi kayak udah nggak pakai blackboard ya. Jadi wall. Kita nyari wall, iya nyari wall sewa. Wall itu sewa Zam aku. Wall sewa gitu-gitu. Terus emang juga dari awal dia juga ngomong dia legal, kasih lihat juga ininya legal gitu kan, PT-nya legal. Bukan satu hal yang apa gitu kan. Iya, negatif. Itu udah lama sebenarnya. Yang sebelum kasusnya almarhum Nuna tuh naik, itu tuh udah naik gitu loh advertisingnya gitu. Rame Zam, Zam Instagramku. Wah, aku sempat viral sempat viral itu, sempat viral. Iya, sempat viral, sempat Instagramnya udah centang biru juga kan? Centang biru, iya centang biru juga. Lumayan itu. Dari situ dah tuh yang paling berkesan sih itu tuh. Iya. Aku dikasih kesempatan iklan dengan street art, wah senang banget itu. Konsep dengan styleku, konsep pasti briefing sih memang ya. Konsep briefing tapi dibebasin. Itu satu lokasi apa? Dua lokasi. Ada dua lokasi, dapat dua wall pada waktu itu. Karena di Bali ternyata susah nyari wall itu. Jadi di Bali tuh ada wall yang 1 meter, dia nyamain sama harga blackboard, kayak gitulah, kayak billboard gitu. Satu wall 1 tahun 70 juta minta. Ada 1 tahun iya ada kayak gitu, 70 juta minta. Klienku udah oke itu 70 juta. Klienku udah nggak apa-apa, lokasinya bagus kan di Canggu, lokasinya bagus, udah oke dia mau. Tapi akunya yang udahlah janganlah gitu, karena yang punya wallnya pada waktu agak ngeselin. Jadi jangan, udahlah nggak usah diambil gitu. Iya, nggak usah diambil. Akhirnya dapat wall yang murah-murah tuh, lumayan. Sampai sekarang masih ininya. Itu sih. Apa? Ya kan, ternyata sempat viral juga. Gue viral itu Zam, nggak bisa tidur dari aku. Viral itu terus ada efeknya nggak buat efek Mas? Efek apa nih? Secara apa? Ya, secara kerjaan? Efek kerjaan sama efek nggak ada sih ya. Secara diri sendiri. Iya. Ini malah jadi kepriwe karena anak resah doang. Iya, resah karena pas viral malam itu aku langsung hubungin klienku, ngomong ini gimana nih, aku kalau gimana emang kamu salah apa ya? Bener sih aku nggak salah apa-apa ya, karena cuman ini aja kan kerja.
commission gitu loh. Aku juga nggak membantu mengedarkan, nggak yang gimana-gimana. Udah pokoknya kalau ada apa-apa, aku tanggung jawab kayak gitu kan. Kamu cuman pikiranku wah pasti ribet nih nantinya nih diperiksa segala macam gitu-gitu tuh udah ya udah pasang badan aja gitu. Udah sempat ini juga sempat mau di take down juga videonya. Nah, apa namanya dilema juga tuh dalam arti itu karya lumayan lumayan ngasih insight banyak tuh ya kan. Terus salah satu masterpiece juga, wall besar, karya bisa ngekspresiin apa namanya dengan style kita tuh jarang tuh Zam, maksudnya kayak gitu-gitu kan biasanya kita kan mural sesuai dengan apa yang diplek ya bahkan ini harus ini ya harus bahkan ada nyomot ini. Pinterest biasanya gitu-gitu kan. Kalau ini enggak. Nah, di situ sih bedanya di Bali sama di tempat lain ya. Lebih apresiasinya lebih tinggi. Terus kebebasan berkaryanya juga dibebasin. Terus harganya juga oke. Gitu-gitu. Enak sih di sono gitu. Kalau impact yang terlalu Efek yang gimana? negatifnya, efek negatif. Ada efek positifnya. Efek positif. Mungkin lebih ini ya, lebih banyak yang mengenal jadi ya. Jadinya iya, jadinya itu sih Terkenal sih. langsung terkenal. Ada yang komen negatif, ada Wah yang banyak, positif. iya banyak. Komen negatif itu banyak banget pas. Iya banyak banget. Wah ini gimana bang? Enak duit hasil ini apa namanya hasil ngerusak anak bangsa begitu. Komen-komennya begitu loh. Wah kayak gini ya gitu-gitu kan. Terus sharing juga kan sama kebetulan keluarga istriku apa namanya anggota-anggota juga kan. Akhirnya ini gimana nih? Udah yang penting ini aja apa namanya yang penting kan nggak gimana-gimana nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah kita putusin untuk nggak usah di take down. Tapi dihilangin pinnya gitu-gitu. Lumayan soalnya sebelum itu viral memang kontennya juga udah viral. Iya udah viral gitu. Dari 70.000 viewers sampai 1,7 juta ada. Nah setelah viral naik lagi. Jadi komentarnya itu saling apa namanya yang nyerang ada yang ngebelain gitu loh. Jadi wah ternyata begini jadi ternyata begini jadi artis nih ya gitu kan. Oh gini. Oh kayak gini rasanya gitu. Cuman pada waktu itu jadinya kan masih kerja kan waktu itu ya masih kerja di toko. Pada waktu itu seminggu itu tuh aku gelisah kayak jangan-jangan anggota nih orang ini kan nggak ada tampang seniman masuk ke apa namanya art supplies kan. Jangan-jangan anggota nih cepu nih. Jadi overthinking ya. Cepu nih. Males aja Zam. Asli males diperiksa-periksa gitu loh, diperiksa-periksa. Udah kayak buronan. Iya udah takutnya gitu, tapi ya alhamdulillahnya enggak. Alhamdulillahnya aman. Udah enggak inilah. Dampaknya enggak ada sih yang signifikan. Kebetulan juga Bali lagi sepi emang. Lagi sepi pada sampai sekarang tuh karena perang dunia ketiga juga ngaruh di Bali. Berarti mengefek juga. Ngaruh, iya ngaruh. Walaupun karena secara perkembangan seni ini Iya, pariwisata juga lagi teriak semua di sana. Sepi tamunya kan, terus banjir juga ngaruh tuh. Yang paling ngaruh sih perang dunia ketiga sih. Paling ngaruh tuh. Sekarang orang apa namanya wisatawan tuh spend money-nya tuh mikir kayak wah ini perang dunia nggak tahu sampai kapan gitu-gitu. Emang parah sih perang dunia ini di Bali berasa sih dari sektor pariwisata juga banyak yang teriak dari semua sektor lah. Tato semua juga pada teriak gitu. Appointment banyak yang cancel gitu-gitu iya. Sampai sekarang. Begitu sih. Ngaruh juga perang itu ya. Ngaruh banget. Malah saya pikir karena mungkin di sini ternyata ngaruh Ngaruh. Ya enggak begitu terdampak juga itu karena mungkin beda sektor gitu. Ngaruh banget malah, ngaruh banget. Gitu. Makanya sekarang mikir mau apa-apa mikirlah buat kedepannya ini krisis global nih nyata ternyata. Iya. Kita harus apa namanya? Save money lah, Bang. Iya,
save money banget. Rip. Anak Kayak kepikiran Bali ra, Rip? Sampai saat ini belum sih, masih pengen apa dulu aku. Tapi wis nyoba iki ora Mas, apa? dirayu-rayu kan mau Bali. Mau dijual apa? Belum sih. Iya, lebih ke rayu-rayu antar jemput itu doang ya mau ya ya. Anak Arab sih kesibukan apa Rip? Ya, Berarti selain ngelukis ataupun tetap ngelukis. Selain ngelukis nggak ada sih kalau selain ngelukis ya pengangguran pemalas yang produktif. Pemalas produktif, konsisten nggak sih pemalas? Pemalasnya. Tapi masih narik benda goib gitu masih. Kalau itu kan sampingan. Sama nyembuhin orang-orang sakit. Oh masih pakai air itu masih. Oh masih. Nah, itu orang-orang ini itu biasanya. Arif kan apa nang desa ya, maksudnya aku di desa berkesenian nang desa, awak mending udah nang jantung kota Bumen ya. Paling selatan sendiri lah itu. Tantangannya apa Rip? Tantangannya ya itu wong seni nang kana gitu. Tapi walaupun selain omongin tangga, iya walaupun siki kan mungkin perkembangan teknologi kan harus maju, anak media sosial dan sebagainya bisa promosi. Nah selama nang desa ki tantangannya apa? Tantangannya ya itu, maksudnya kita harus benar-benar istilah Jawanya itu wani perih lah ya, maksudnya kan kayak seni atau apalagi seni lukis itu kan kayak orang lihatnya emang bener jadi duit atau bisa untuk hidup itu kan, nggak semua orang itu yakin dengan itu kan. Jadi ya tantangannya itu tuh sama itu tadi omongan-omongan tetangga itu udah umur sekian masih gini. Tantangannya itu. Cuma kalau untuk jarak kayaknya nggak begitu mempengaruhi ya, karena sekarang kan sosial media udah bantu banget ya Rip ya. Udah bantu banget kalau kita bisa gunain secara dengan benar gitu kan. Bisa membantu. Tapi emang iya sih Jam. Sosial media zaman sekarang kita bergantung pada sosial media. Iya. Itu. Apapun itu harus kreatif. Jadi emang ya itu tantangannya itu. Kan sejauh ini sih itu ya. Sebenarnya tapi selama di rumah orderan paling adoh ataupun paling gede orderan paling adoh kemarin dari ini Malaysia. Terus ternyata pernah seberang pulau juga ya. Ini seberang negara udah. Sekarang lagi dikerjain juga itu dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Oh iya. Lu kan spesialis rayu-rayu TKW kan lu. Jadi dari Hong Kong, Taiwan kan orderan lu kan. Dari dulu kan. Iya, itu emang datang sendiri. Yang Malaysia itu dari Instagram. Oh, dari Instagram. Oh, berarti udah nggak ngerayu-ngerayu TKW lagi? Nggak ngerayu-ngerayu TKW. Itu ya masih diusahakan. Ya kan kita jemput bola kan boleh-boleh. Itu boleh banget. Maintenance klien kan. Itu membantu sih. Iya, Rip. Lumayan loh Hongkong tuh. Ya kan? Ukuran berapa, Rip? Yang mana tuh? Hongkong. Apanya? Orderannya Hongkong cat minyak. Ukuran? Itu ukuran berapa ya lupa aku, 40 kali, kecil sih nggak terlalu besar, 70 kali 80. Gede 70-90 gede lah ya. Gede. Udah bulan gue. Udah. Enggak, ini nggak diburu-buru situ pengerjaan. Oh makanya sekarang rajin nge-live di TikTok. Ya salah satunya kan itu kita biar narik wisatawan Hongkong TKW Hongkong. Kan dapat teman baik dari Hongkong, jadi ini bisa membantu lah. Iya. Tapi emang kita sebagai seniman kalau nggak ada yang apresiasi itu mati Jam. Ya? Iya. Jadi emang koneksi itu penting banget ya. Penting jalin koneksi gitu. Makanya kayak kalau ngobrol sama teman-teman tuh kita sebagai seniman nggak cuma harus jago secara teknis, iya secara teknis itu udah wajib, udah wajib ya kan. Tapi bersosialisasi, terus komunikasi apalagi itu, ya sekarang kalau didudukin tiba-tiba suruh meeting untuk project puluhan juta aja, kalau kita nggak siap
pasti gagal Zam. Pasti Iya gagal. pasti nggak Iya, dapat tuh. Iya intinya pasti gagal. belum siap untuk itulah kita kadang. Untuk Memang harus ngeyakinin terlibat. gitu kan. Jadi ada beberapa step biar project itu goal gitu. Kayak percaya untuk ketemu aja itu udah susah tuh. Iya, untuk orang percaya datang ke kita itu udah susah. Nah, gimana caranya kita datang tuh lebih percaya lagi gitu jadinya. Jadi belajar sih ya. Berarti secara penampilan juga ngaruh. Ngaruh secara penampilan ngaruh. Secara penampilan terus secara omongan kita atau public speaking. Iya, public speaking gitu-gitu. Soalnya kebanyakan juga kan soalnya apalagi di Indonesia tuh nggak wah ngeri-ngeri, senimannya ngeri-ngeri lah ya. Ngeri-ngeri banget gitu. Kalau kita saya lihat kan banyak pelukis-pelukis Indonesia keren-keren, bagus-bagus itu kan. Ya lagi-lagi gimana kita marketingnya. Makanya gitu. Berarti tidak hanya menguasai secara teknik melukisnya, tapi lebih ke marketingnya, gimana caranya bisa berkomunikasi dengan klien dan sebagainya. Iya, itu penting banget sih itu. Itu sampai sekarang juga masih belajar sih aku kayak gitu-gitu. Kayak makanya kayak kemarin dapat kesempatan advertising street art itu kayak kesempatan langka kayaknya kalau di Jakarta atau di Jawa seniman siapa sih gitu aku gitu kan yang belum nggak ada nama gitu kayaknya impossible banget buat dapat hal itu. Makanya itu salah satu kita kadang kan egonya tinggi dengan harga misalnya. Iya. Kalau kita terus konsisten di egonya yang harganya yang tinggi itu kadang kita ya juga susah juga harus menyesuaikan juga dengan di mana kita terus siapa kita gitu. Iya. Nyesuaiin sih sekarang gitu. Lagian juga kayak lukisan kan fleksibel lah, maksudnya nggak ada harga matinya. Nggak ada. Kayak jual beras atau ada pasarannya gitu ya maksudmu ya. Gitu-gitu sih. Selagi kita nggak terlalu rugi-rugi banget nggak apa-apa. Kalau aku sih nggak begitu. Yang penting ngebul ya Rip. Tapi kalian pernah nggak ngerasain benar-benar di fase sing paling isor kayak wah orang nang seniman lah. Ya itu, aku tadi yang cerita tadi makanya kenapa mutusin ke Bali tuh udah. Berarti pas mutusin ke Bali ki benar-benar fase nyong. Di fase udah nggak mau lah jadi seniman gitu, iya. Ternyata iya. Tapi jiwanya masih ada tetap di apa? Alhamdulillah Tapi emang dari dulu doanya ini sih ya, doanya sama kayak kalau emang ini jalannya, ya dikasih aja jalannya. Ternyata emang ada aja loh Zam. Ya, ternyata oh emang. Nah, akhirnya setelah itu aku yakin kayak oh emang kayaknya di berkesenian nih jalanku gitu ya jalanku. Nah sekarang tinggal PR-nya adalah tinggal gimana cara kita ngeluasin market aja. Iya, kayak seni tanpa market juga kita ya susah. Sekarang cat mahal Zam sekarang. Berapa coba? Udah sekarang berapa coba? Kayak ya dulu kita apa namanya Winsor Newton dapat Winsor Newton 100 berapa ya? 100 lebih tuh udah mahal. Sekarang nggak dapet 200. Iya satu tuh sekarang nggak dapet 200 berapa gitu. Tuh 300 ya. Udah 3 Van Gogh gitu-gitu tuh. Sekarang 300. Iya 300 tuh. Itu yang mahal. 108 berapa? Yang 200 mili. Mahal sekarang loh. Gitu-gitu. Nah itu tuh apa namanya belajar kan bisa dibilang aku secara teknis matengin teknik gitu loh di Kebumen tuh di Kebumen sama Mas Rimbo sama Kebumen menggambar lah semua tuh sama teman-teman sama Nizam sama Arif di Bali kepake di Bali kepake banget proyeksi mata kepake sketsa perhiasan kita kepake dah tuh ya kan kepake terus pengetahuan kita tentang material tuh material alat lukis lah ya kuas itu kepake banget aku jadi trainer Zam iya jadi trainer di Bali Art Media tuh jadi trainer yang nggak tahu apa namanya yang tadi proyeksi mata itu enggak alat-alatnya aku datang aku tahu ini ya emang kita make gitu kan kayak gitu jadi trainer terus
akhirnya ngajar private gitu-gitu juga. ngajar juga. Masih sampai sekarang masih Masih. ngajar private ya kayak gitu. Pengennya tetap inilah, itu untuk selingan aja sih sebenarnya. Aku lebih ke rumah ke rumah, iya workshop gitu-gitu masih gitu-gitu sih. Kalau workshop itu emang dari art medianya apa dari Itu sebenarnya program apa namanya program Artimedia untuk setiap bulan tuh 2 kali workshop, bebas workshopnya apa. Jadi talent tuh nyari nyari talent mau workshop apa gitu-gitu kan, kayak painting di tote bag itu kan ada tekniknya, painting di sepatu. Nah itu kan dulu ilmu-ilmu kayak gitu kan dapat di Never to Levis tuh, di industri besar dulu kan ada sebelum ke Bali kan sempat ada kesempatan kerja bareng di Never to Levis tuh sebulan kan, bantuin itu tuh kepake tuh. Nah di situ tuh, nah di situ sih sebenarnya momen yang ngebuka pikiranku tentang seni. Ternyata seni itu juga ada yang ranahnya industri gitu loh. Jadi kalau kamu udah di level seniman besar, arahnya udah ke produksinya massal. Iya, produksinya massal dengan apa namanya? Dengan kualitas kualitas yang dituntut sempurna gitu-gitu ya. Tapi makin nama besarmu, jadi kamu ada lagi apa namanya di bawahmu itu artisan-artisanmu untuk kerjain suatu project gitu. Nggak mungkin satu seniman besar tuh ngerjain project sendiri tuh nggak mungkin. Gitu-gitu sih. Nah, di situ. Terus karena udah terbiasa kerja tahu gitu ya, tahu kerja industri, gimana kerja industri, kualitas kerja industri di Bali udah tinggal ini aja, udah tinggal apa ya namanya, udah tinggal jalan aja, udah tinggal jalan, nyari koneksi sana sini gitu-gitu, belajar bahasa gitu-gitu sih akhirnya. Itu jadi berarti Kebumen itu sebagai universitasnya ya. iya banyak Iya. ini banget tuh di Kebumen. Ilmu-ilmu Ilmu-ilmu dari teman-teman. Kayak aku sendiri kan juga bukan anak akademis. Kita ya sama ya, kita sampai sekarang gini-gini juga dari ketemu orang gitu kan yang lebih senior, yang lebih bisa, akhirnya praktekin bisa kan gitu-gitu. Penting nggak komunitas? Penting. Komunitas penting untuk bakar semangat sih ya. Karena penting sih, ngaruh banget ketemu orang yang lebih jago, ketemu orang yang lebih wawasannya lebih, gitu tuh energinya nular gitu. Terus belajar attitude gitu-gitu sih pertama. Kadang kayak saingan itu emang perlu kadang Ah itu iya. membangun kita untuk Iya. kedepannya. Ya, tapi kalau di komunitas terus sampai sekarang sesama seniman gitu ya, aku nggak pernah nganggep kayak kompetitor gitu ya. Nggak ada sih kalau di dunia seni sih kayaknya nggak ada sih ya. Kalau menurutku nggak saingan yang gitu-gitu loh. Yang bukan Iya. itu maksudnya untuk karya kita, wah dia bagus, aku harus bisa Nah, kayak gitu paling, ya lebih kayaknya ke aku gitu. bisa itu deh. Gitu kan. Pemikiran-pemikiran sedikit. Kayak dulu kan kita kan nontonin seniman gede di Bali tuh. Sekarang apa? Puzzle. Geser itu. Biasa itu. Apa itu? Sekarang yang dulu kita tontonin nongkrongnya bareng gitu. Isora. Begitu. Justru malah dari komunitas itu kita bisa lebih berkembang ya. Iya, lebih tergantung tapi tergantung juga daripada kita menganggap bahwa komunitas itu sebagai apa sih. Iya. Gitu. Kalau untuk belajar penting banget itu Iya. komunitas itu. Penting banget. Sekarang kalau mau bikin apa tanpa keramaian juga, iya nggak jadi nggak
komunitas itu kan kita bisa tahu alat ini, alat itu. Tekniknya sih ini begini. Beda-beda tuh. Walaupun secara teknis kita belajarnya sama, tapi tetap eksekusinya beda. Kayak sampai sekarang aku produksi mata nggak bisa. Nggak bisa. Tapi ada beberapa yang dapat lah tetap gitu. Karena kasarannya kan iya. Kita berkomunitas, ketemu ngobrol-ngobrol, saling suka, saling tukar, saling sharing dan sebagainya. Terus apa yang kita dapat kan pasti beda-beda kan? Beda-beda. Takarannya Arif mungkin dapat 5, Mas Rizky dapat 7 dan sebagainya, aku dapat mungkin 3. Sampai rumah pun juga kan pengaplikasiannya beda. Iya. Berarti kan ya kasarannya komunitas enggak sebagai sarana untuk kita saling adu. Iya. Penting menurutku. Iya. Juga. Betul. Itu betul. Terus juga kan ada pernah dengar nggak kayak pepatah, kualitas dirimu itu dipengaruhi dari orang-orang di sekitarmu. Bener kan? Kayak orang-orang kita di komunitas ketemunya orang-orang jago ya, kita pasti otomatis bakal jadi jago, Zam. Gitu sih, lebih kayak gitu. Makanya orang-orang yang menutup diri atau yang nggak mau berkomunitas gitu-gitu ya, agak lama gitu, beda kayak yang ketemu orang secara langsung gitu atau gimana gitu sih. Lebih ke seru-seruannya juga seru. Tapi ya sih emang aku juga sendiri kan tetap dari komunitas. Iya. Dari komunitas satu, komunitas selanjutnya, satu. Ya makanya akhirnya kan komunitas kita kan bikin pameran Lawang Wetan itu kan satu goal dari perjalanan kita yang sebelum-sebelumnya. Sebelum aku gabung kan kalian udah pajang karya gitu-gitu kan. Itu kan gerakan-gerakan seru yang akhirnya kan jadi segede itu loh. Itu lumayan menurutku itu lumayan gede sih. Akhirnya terus kita ngerespon rumah sakit lama itu ya kan, kalian ngerespon rumah sakit lama gitu-gitu, itu seru sih. Jadi pameran di rumah sakit lama itu sebagai salah satu pameran sing caranya nang kebumen gue waktu itu gue meningkatkan standarisasi seni nang. Iya, terus akhirnya ketahuan kan orang-orangnya tuh ngumpul jadi satu kan. Dari rumah sakit. Iya. Setelah event rumah sakit itu pada bisa sedulur dari rumah sakit. Iya. Kayak standarisasi ke mbien nang kono. Dari orang-orang loh. Iya. Dari orang-orang. Akhirnya kan ketemu kan. Ketemu lagi dari komunitas teater, dari mana kan. Jadi lebih seru gitu loh. Jadi lebih seru. Nah, ini gitu mungkin ini dan sore ya. Kata-kata. Ya. Kata-kata. Ya closing statement lah. Misal selama Mas Riki sama Arif ya, mungkin dari Mas Riki sih selama berkesenian terus kita kan bagi apa sih mang yang kata-kata apa sih yang cocok gitu. Kalau aku sih attitude number 1. Selebih attitude itu nomor 1. Mau kamu jago mau enggak, kalau attitude-nya low nggak jadi apa-apa. Pasti saling hargain, udah pasti tuh, saling support ya kan, gitu-gitu sih. Terus tetap berproses sebaik mungkin, ngulik ya kan, belajar apapun lah yang untuk pengembangan diri gitu-gitu sih. Karena sebagai seniman kalau nggak berani show off juga gitu ya, agak susah lah. Berani survive juga ya. Berani survive. Kalau survive sih kayaknya kita udah survive ya dari dulu ya. Kalau Arif, aku ambil dari pepatah Cina mungkin. Wah, ini jangan-jangan CEO yang tertukar nih. Pepatah Cina. Apa? Nikmati kopi tanpa melibatkan hati. Iya. Nggak ada Cina-Cinanya tuh. Kirain mau ngomong Cina. Nikmatin kopi tanpa melibatkan. Itu meluas itu artinya. Tapi ngomong-ngomong, lukisanmu yang Bali itu masih ada? Ada kayaknya di Nggak ada. Ada kayaknya. Ada ya. Oh iya nih, apa namanya, aku Juni itu pameran Zam. Juni udah lama nih gak pameran ya. Sekalian. Iya sekalian promosi. Enggak apa-apa, sekalian. Jadi Juni tanggal 13, aku sama Mas Suwa pameran berdua. Iya.
di Deus Ex Machina. Nah, jadi Deus Ex Machina tuh ada galerinya gitu-gitu. Nanti kita bakal ngerespon barang-barang di sekitar kita. Kayak aparel, terus motor, apapun lah gitu yang bakal kita respon. Gitu-gitu. Jadi Oke, baik teman-teman, mungkin sedikit promosi ya tadi dari Mas Rizky. Sedikit akan ada pameran di 13 13 Juni Juni di Deus Ex 13 Machina. Juni ya. Di Cina. Deus Ex Machina itu di Bali, di Bali. Bali. Iya, di Bali, Deus Ex Machina Bali. Buat teman-teman yang ada waktu datang, kita party-party, senang-senang gitu. Kita di sana juga bareng sama anak komunitas-komunitas tato, anak komunitas-komunitas piercing segala macam jadi satu gitu nanti. Begitu graffiti, nanti kita bakal ada graffiti jamming juga. Udah disiapin kanvas 3 meter kali panjang gitu-gitu. Lagi kita siapin. Ya. Kalengnya juga udah siapin. Udah ngobrol sama teman-teman yang kan teman-teman kita sekarang udah punya kaleng sendiri gitu-gitu kan. Masa iya minta dikit nggak dikasih. Iya gitu kan, iya kan? Nah, gitu-gitu. Jadi datang.